Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bu Vera ya di pendampingan individu ketiga. Terima kasih atas penerimaannya siang. Gimana apa kabar Bu Vera? Alhamdulillah Bu Eti dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Dan senang juga bisa ketemu sama Bu Eti yang Alhamdulillah. rame-rame. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah sepi ya ini. Jadi beneran enak ya buat ngerekam. Ya, di pendampingan individu ketiga ini sebelum saya masuk ya, saya akan bertanya dulu tentang ini Bu, LMS yang daring. Bagaimana Bu? Sudah 1 bulan ini mengerjakan gimana? Apakah ada rintangan, hambatan atau lancar-lancar aja? Iya. Untuk LMS, alhamdulillah kan sekarang sudah mulai ke modul 2.2 ya Bu ya. Itu modul tentang pembelajaran sosial dan emosional gitu kan, itu kompetensi sosial dan emosional. Ya alhamdulillah lancar. Sekarang juga sedang mengerjakan yang demonstrasi kontekstual. Ya insya Allah tidak ada hambatan ya. Oke, alhamdulillah. Udahlah pasti gercep ya. Kalau nggak dijapri. Ya, jangan sampai dijapri. Jangan sampai dijapri ya. Tidak ada hambatan apapun. Alhamdulillah. Mungkin mudah-mudahan sampai nanti di akhir ya. Ya. Oke. Kita masuk ke bagian inti pendampingan ya, Bu Vera. Kan kemarin Bu Vera sudah membagikan refleksi 360 derajat kepada kepala sekolah. Pertama kompetensi Bu Vera sendiri ya, kompetensi diri, kepala sekolah, rekan sejawat dengan murid. Ya. Oke. Dari hasil feedback itu apa kompetensi yang kurang baik menurut kepala sekolah? Menurut diri boleh, kepala sekolah, rekan sejawat sama murid. Kompetensi dari Bu Vera. Kalau nggak ada ya sebutin aja nggak ada. Ada Bu gitu. Oh ada. Iya. Dari setelah saya baca-baca urutan balik, baik dari saya pribadi, kemudian kepala sekolah dan rekan, itu yang kaitannya dengan pengembangan orang lain. Gitu. Jadi membantu dalam pengembangan orang lain. Contoh misalkan membantu dalam memberikan solusi misalkan gitu kan ya untuk aktivitas pembelajarannya. Kemudian pengembangan yang kaitannya dengan refleksi gitu ya, karena memang untuk proses pengembangan di sini mungkin harus dibangun satu iklim yang lebih kondusif ya, karena ada kaitannya rekan-rekan kita itu kan berbeda-beda ya, ada yang bisa menerima gitu kan ya, ada yang tidak gitu ya. Jadi tidak setiap kesempatan bisa dilakukan, walaupun memang untuk rekan-rekan yang memang seusia dan atau mungkin yang di bawah gitu, itu ya memberikan ya hanya sesuai dengan kapasitas saya saja gitu. Jadi belum secara maksimal saya bisa memberikan itu. Padahal menurut mereka bisa maksimal. Iya. Gitu. Oke, kalau ke murid maju dikit. Untuk murid lebih ke menurut mereka itu lebih ke ini mungkin memberikan berbagai macam bacaan mungkin ya, karena kalau untuk referensi bacaan yang saya menyediakan buku gitu kan, itu masih terbatas dari buku yang ada di perpustakaan saja gitu yang saya berikan kepada mereka. Padahal kan untuk wawasan kelistrikan, kemudian wawasan-wawasan yang di luar itu kan sebetulnya banyak ya yang harus bisa saya berikan kepada mereka gitu. Jadi masih sebatas buku yang tersedia. Tapi kan itu bukan tanggung jawab guru ya? Ya sih sebetulnya, cuman ada di umpan balik situ kan, menyediakan berbagai catatan. Berarti gitu, mungkin kerja sama pihak sekolah ya gitu. Untuk mungkin nanti betul. Nanti akan dicoba kedepannya untuk disampaikan usulnya. Situ sih yang berarti lainnya. Bukan ke Bu Vera langsung ini ya. Iya. Oke.
pihak sekolah. Rencana Bu Vera ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi penggerak yang harus dimiliki sama Bu Vera apa? Lebih banyak mengikuti pengembangan diri, dan ternyata banyak ya sekarang pembel-pembel gitu kan yang ternyata berbagi praktik baik gitu ya, yang bisa mendukung kompetensi saya gitu kan dalam mengembangkan peran saya sebagai guru penggerak. Kalau di sekolah aktif pembelnya? Kebetulan baru perintisan Bu. Oh gitu. Jadi belum beraksi, baru tahapan proses pembentukan gitu. Oh iya. Jadi yang kecil-kecil dulu nanti baru gede gitu ya? Iya. Ikutin Cari masalah dulu gitu. Padahal masalah banyak loh. Masalah banyak gitu ya. Komunitas belajar. Belum ini ya, belum action gitu ya? Iya. Kalau misalkan komunitas belajarnya yang baru ini sedang dijalankan di jurusan itu teh, tapi lebih ke pengembangan kompetensi siswa. Jadi kita guru-guru yang ada di jurusan berarti. Jurusan iya, di jurusan listrik. Kemarin kita diskusi menemukan satu fenomena, ini murid itu karena ya mungkin sistemnya anak-anak itu kemarin baca yang daring gitu ya. Jadi kemampuan dan skillnya memang agak kurang. Sedangkan tuntutan dari kurikulum juga harus sampai ke mereka. Jadi kita merencanakan kemarin ada tutor sebaya gitu. Oh, tutor sebaya. Udah dilaksanain? Udah. Minggu ini menginjak pertemuan ketiga. Jadi ada beberapa murid yang mereka kita nawarin ke mereka siapa yang mau jadi tutor sebaya untuk teman-temannya gitu. Jadi siswa sendiri yang mau berkumpul dan kita kumpulkan, dan nanti di situ kita kasih keterampilan tambahan. Nah nanti anak-anak ini yang akan mendiseminasikan ke teman-teman yang lain. Gitu. Keren ya. Berarti emang sadar ya anaknya. Iya. Diajarin teman lebih gampang nggak ya? Lebih mudah kali ya, lebih mengena gitu ya. Terus lebih ke sisi ini juga sih Bu, sebetulnya kalau di kelas kan satu guru harus membimbing 32 siswa itu lumayan gitu. Itu apalagi praktek ya. Betul, apalagi praktek. Nah dengan adanya dengan adanya. Kalau bukan cuman sih transfer ilmu mah ya bisa lah ya. Gitu. Kasih fotokopi misalkan gitu. Gampang baca sorangan gitu. Kalau keterampilan takut kesetrum dia. Listrik lagi. Siapa saja yang Bu Vera libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak Ibu? Di sini berarti ada rekan di Kombel yang di luar sana, ada beberapa Kombel yang saya ikuti. Itu kemudian di sini juga ada beberapa rekan yang suka saya ajak diskusi juga, sharing. Rekan sejawat ya. Rekan sejawat gitu ya, untuk bisa memberikan masukan kepada saya. Dan Bu Pepe juga. Terima kasih. Saya tulis dengan bangganya. Aduh, terima kasih. Udah itu aja? Iya. Oke. Rencana penerapan pembelajaran KSE ya? Apakah Bu Vera sudah mempelajari modul 2.2? Sudah. Mempelajari apa? Itu tujuan KSE-nya, pentingnya kenapa dilakukan pembelajaran KSE, kemudian 5 KSE itu apa saja, gitu. Kemudian indikatornya seperti apa, gitu, dan pada pelaksananya di kegiatan Rukol kemarin berdiskusi juga dengan teman-teman. Implementasi ya? Ya, bagaimana mengimplementasikan KSE di dalam kegiatan pembelajaran, baik langsung dalam kegiatan pembelajarannya maupun di luar kegiatan pembelajarannya. Oke. Apakah Bu Vera sudah merencanakan pembelajaran KSE yang akan diterapkan di kelas? Ya. Sudah merencanakan karena kebetulan juga kan ada tugas itu ya. Tugas jadi terpaksa. Iya. Pak Adi. Belum Pak Adi. Jadi kan ada tugas itu ya, demonstrasi itu ya, itu demonstrasi kontekstual ya. Di situ kan membuat RPP gitu, KSE. Jadi sekalian bikin tugas, sekalian nanti akan saya aplikasikan juga gitu di kelas. Insya Allah sekitar pekan depan mungkin. Karena kan demonstrasinya kan harus pekan ini ya, pekan depan, jadi nanti sudah selesai itunya. Kalau boleh diceritakan perencanaannya seperti apa?
Nah, karena akan terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran, KSN-nya ya tadi dapat masukan juga sebelumnya ya saya akan terapkan seperti itu, kegiatan untuk kesadaran dirinya bagaimana ketika diawali dengan berdoa gitu. Kemudian memang sudah dilaksanakan juga dalam keseharian dalam kegiatan pembelajaran, misalnya baca surat Al-Fatihah dan baca doa sebelum belajar gitu. Kemudian nanti siswa saya sudah mulai untuk membiasakan murid untuk merefleksi kegiatan pembelajaran. Nah, di situ juga saya akan terapkan juga. Kemudian nanti akan ada ice breaking juga, Bu, gitu ya tadi ya, waktu itu untuk mengembalikan konsentrasi dan fokus mereka dalam kegiatan pembelajaran. Oke, sip. Nanti tinggal ditambahin ya. Ya. Di rencana. Apa harapan Bu Vera setelah menerapkan pembelajaran KSE di kelas? Pertama, dampaknya bisa saya rasakan untuk diri saya sendiri, karena kan saya sebagai pihak yang akan bertemu dengan anak-anak, melaksanakan tugas harus mempunyai kestabilan emosi juga ya Bu ya. Iya betul. Terus emosinya harus stabil juga gitu kan supaya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Iya masa ini ya gurunya emosi. Gurunya stres iya, ya gurunya gitu. stres Gurunya ya. harus bahagia Iya, juga gitu. Punya well-being gitu kan istilahnya iya. itu gitu kan. Emosi stabil, well-being gitu ya. Gitu. Kemudian dan nanti dari situ akan berdampak tentunya kepada muridnya. Nanti guru akan bisa memberikan yang terbaik untuk muridnya, pembelajaran yang terbaik, menenangkan muridnya juga, dan ya berharap gitu ya muridnya juga bisa mengelola emosi mereka dalam kegiatan pembelajaran, ya bagaimana terhadap dirinya, kemudian bersikap terhadap orang lain juga, gitu seperti apa, memposisikan dirinya, memposisikan orang lain. Aman ya kayaknya hidup ya. Damai, bahagia, bahagia. Iya. Kalau ini berarti tadi ya kalau siswa bersemangat mengikuti pelajaran karena murid emosinya stabil, maka bisa menerapkan semua ilmu ya. Betul. Semua ilmu yang yang sesuai TP kali ya, sesuai tujuan pembelajaran. Ya. Keren. Sekarang kita ngomongin tentang tahapan bagja nih, Bu Vera. Waktu di diskusi Lokakarya 2 kan ada tentang bagja ya. Iya. Apakah Bu Vera telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bu Vera? Kalau nggak salah waktu diseminasi ya, yang PI 2. Ya. Oke. Apakah sudah dilaksanakan rencana Bu Vera yang bagjanya Bu Vera aja, yang bukan sekolah ya? Iya. Kemarin itu kan bagja yang saya kedepankan, prakasa perubahannya itu menjadi guru yang dinantikan oleh murid gitu. Nah itu yang saya jadikan prakasa perubahan. Nah sampai sekarang pun juga sedang proses gitu kan ya untuk dilaksanakan karena tidak bisa diukur waktu untuk menjadi guru yang dinantikan nanti 1 bulanan misalkan ya selama kita jadi guru ya harus terus dilakukan gitu kan. Nah proses yang selama ini saya sudah lakukan itu adalah bagaimana memberikan sebuah kesan penerimaan dari murid itu bahwa saya adalah guru yang bisa diterima oleh mereka, guru yang berpihak kepada mereka, guru yang bisa mendengarkan mereka gitu dengan kegiatan pembelajaran di kelas ya bukan hanya sekedar pemberian materi saja ya, dengan saya berpihak kepada mereka, memberikan pembelajaran yang mereka bisa mengerti sesuai dengan kodrat mereka, kemudian disukai oleh mereka sesuai dengan kodrat zaman mereka, dan mudah-mudahan ya itu bisa menjadi satu proses bagi saya untuk bisa menjadi guru yang dinantikan. Insya Allah pasti bisa. Setelah Bu Vera melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak atau masih proses? Masih proses juga gitu, masih proses. Tapi insya Allah bisa berlanjut ya insya Allah. Oke. Apa tantangan Bu Vera dalam menerapkan bagja? Ya, karena sebetulnya kan dalam kegiatan pembelajaran itu kan
dua pihak ya. Ada murid, ada gurunya. Ketika gurunya melakukan berbagai upaya gitu kan, intinya untuk menarik perhatian, menarik murid, minat murid gitu ya, untuk bisa ikut dalam pembelajaran yang menyenangkan dan aktif gitu. Muridnya juga harus mau diajak gitu. Nah, tantangannya masih ada murid yang belum bisa berpartisipasi secara aktif gitu ya, dalam ketika diajak untuk pembelajaran yang menyenangkan gitu, yang berpihak kepadanya, masih ada murid yang masih belum memiliki minat yang tinggi. Kira-kira gitu, kenapa kan. itu? Kalau dilihat bisa berbagai faktor, karena mereka saat ini kan merupakan bentukan dari mereka masa lalu gitu ya. Zaman dulu gitu ya gitu. Jadi memang tidak bisa langsung merubahnya gitu kan, yang menjadi minat dengan pembelajaran gitu ya. Makanya tadi di Bagja maupun di visinya saya bilang masih proses ya Bu ya, karena ya itu tadi gitu kan ya. Mereka saat ini adalah bentukan dari mereka di zaman sebelumnya gitu kan ya, di waktu-waktu sebelumnya gitu. Ya kalau dilihat bisa dilihat juga dari latar belakang keluarga juga gitu, yang mereka dari latar belakang yang kurang, kemudian perhatian orang tua untuk pembelajaran juga kurang. Jadi istilah nama diabur gitu ya gitu. Jadi tidak ada yang membersamai mereka di rumah gitu. Jadi ya sedapatnya mereka aja. Kelihatan. Karena beda gitu kan antara murid yang memang dari keluarga gitu yang perhatian pendidikannya ada gitu, dengan yang memang kurang gitu, itu terlihat juga gitu kan dukungannya ya. Iya. Kalau ngomong nyambung tuh gitu. Ya. Oke, apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait pelaksanaan tahapan baca untuk perubahan diri biar visinya yang sudah dirumuskan tercapai? Lebih fokus lagi untuk mengenali peserta didik. Jadi lebih mengetahui lagi apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu, supaya pembelajaran yang diberikan kepada mereka sesuai kebutuhan kontekstual mereka, dan pada akhirnya mereka minat dan secara tidak langsung akan sesuai dengan prakasa perubahan yang saya ambil gitu Bu. Tadi kan menjadi guru yang dinantikan gitu, ketika gurunya mengerti muridnya, memberikan apa yang dibutuhkan kepada muridnya, kemudian menjadi guru yang memahami kebutuhannya seperti apa gitu. Itu menjadi salah satu bagian juga dalam mencapai visi yang diinginkan ya. Alhamdulillah sudah sampai ke bagian akhir. Nah ini refleksi ya. Jadi apa hal yang paling menarik yang menurut Bu Vera dapatkan selama proses pendampingan ini? Mendapatkan insight gitu. Jadi adanya pendampingan ini bisa sharing pengalaman, terutama pengalaman Bu Eti ya, betul. Pengalaman Bu Eti di kelas bagaimana menghadapi siswa seperti apa gitu. Kemudian dari pengalaman itu saya refleksikan dengan pengalaman saya gitu. Oh ternyata ada pembelajaran di situ yang bisa didapatkan. Gitu. Inspirasi pembelajaran, kemudian inspirasi yang di kelas, bagaimana menghadapi siswa gitu. Thank you. Jadi apa yang membuat hal itu insight ya, tadi saya sering itu menarik buat Bu Vera? Karena sesuai kebutuhan. Oh sesuai kebutuhan. Iya gitu. Sesuai kebutuhan gitu. Apa yang dibutuhkan ya dalam proses pendidikan ini, ya saya dapatkan ketika proses pendampingan itu. Misalkan bertanya tentang tekniknya bagaimana, tugasnya ini seperti apa, gitu kan ya, dapat masukan nih, yang betulnya begini, ini kurang betul ya, dan seperti itu. Thank you ya, tapi sharing ya, tidak menggurui ya. Iya, sharing. Oke, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki untuk pendampingan selanjutnya? Ada pesan ke saya? Apa ya? Sudah cukup sebetulnya.
Ya Sudah cukup, tambah ini alhamdulillah. saja Bu, nanti jangan bosan-bosan aja Bu kalau Enggak, misalkan ditanya bosan. gitu kan ya. Enggak bosan, enggak. Apa sharing-sharingnya. Oke, siap. Tenang aja, saya banyak ngomong. Selagi masih kasih suara, alhamdulillah. Terima kasih Bu Vera, keren banget pendampingan individu yang ketiga ini. Teruskan ya, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya kita bisa sharing. Saya juga sebenarnya dapat ilmu dari Bu Vera, dari CGP yang lain gitu ya. Terus mengingatkan untuk pendampingan individu yang keempat, Bu Vera nanti kan ada bukan ngelihat ngajar ya, observasi kali ya, atau nimbrung aja ya, nimbrung di dalam kelas. Bu Vera mengajar, kebetulan harus mengajar yang komplit nih Bu. Ada disiplin positif, ada pembelajaran diferensiasi, sama ada KSE-nya. Jadi ini kayak guru sempurna gitu. Tapi saya yakin udah dilaksanakan di kelasnya tiap hari sama Bu Vera, cuma satu mungkin ya. Bu Vera nggak mendokumentasikan. Yang kedua, Bu Vera mungkin nggak sadar bahwa itu adalah itu gitu. Misalnya tadi ya berdoa, terus refleksi, persepsi, berkolaborasi dengan teman dalam kelompok itu termasuk KSE. Tinggal nanti di rencana pembelajaran boleh pakai LKPD ya. Tapi kalau demonstrasi kontekstual mau dibikin sempurna nggak apa-apa, karena yang menilai adalah fasil. Tapi kalau untuk rencana pembelajaran yang untuk PI 4 itu saya PP. Nah, nanti di situ pembelajaran diferensiasi boleh pilih satu di antara 3. Tapi kalau buat demonstrasi kontekstual bikin 3-3-nya. Kalau sanggup ya bikin 3-3-nya. Terus KSE gak usah 5-5-nya, 1 itu udah cukup bagus, 1, 2 boleh lah. Kemudian disiplin positif ya, 1 aja lah, mungkin kesepakatan belajar di awal bisa disiplin positif. Berarti udah 3-3-nya. Jadi sebenarnya Bu Vera sudah melaksanakan semua, cuman 1 di dalam rancangan pembelajaran kita, modul ajar LKPD kita tuh nggak ditulis itu KSR titik 2 atau disiplin positif titik 2, atau kalau pembelajaran diferensiasi ya mungkin sudah beberapa kali ya kita buat gitu ya. Cuman kalau yang KSE sama Dispo kayaknya emang bener deh, rada-rada aneh gitu ya kalau di modul ajar atau LKPD yang kita buat itu dicantumin itu. Nanti dicantumin, dibuat sempurna kalau pengen meraih nilai. Tapi mudah-mudahan bisa selalu sempurna seperti yang visi Bu Vera adalah dinantikan oleh semua murid ya. Tapi satu hal sih Bu, kalau saya boleh ngomong ya, dengerin nih murid-murid saya. Kayaknya katanya saya juga, murid-murid saya tuh beberapa bilang, atau beberapa atau banyak atau gimana ya, selalu merindukan saya mereka tuh merindukan saya untuk ngajar gitu. Ya, cuma satu hal Bu, pas saya lagi pendampingan ini atau saya ada lagi pelatihan apa, ada kepentingan apa, saya kasih tugasnya. Mereka lebih senang ya. Jadi ternyata kecintaan mereka dengan saya itu dikalahkan oleh jam kos ya gitu. Jam kosong ternyata itu lebih menyenangkan ternyata gitu. Jadi sebenarnya saingan Bu Vera tuh satu sih, jam kos gitu ya. Jadi bukan saingan apa-apa, saingan dengan guru lain tidak. Pokoknya guru semenarik apapun, semenyenangkan apapun, ada game-nya segala macem, ketika jam kos akan kalah dengan jam kos gitu ya. Apalagi yang sekolahnya nggak pernah kasih jam kos gitu ya. Nah itu ya apes gitu ya. Jadi kadang kenapa saya suka memilih ngasih jam kos, karena memang itu kebahagiaan mereka sih. Jadi paling tidak lah dalam satu semester adalah kita jam kos gitu, biar kita semakin dinantikan juga gitu kan. Kalau jam kos kan nanti dia kangen nih sama kita, jadi semakin bisa dinantikan gitu ya. Mudah-mudahan ya, dengerin. Paham dah. Kalau jam buat dikasih tugasnya, yes gitu ternyata. Sedikit perasaan seneng ngaji belajar sama saya ya gitu. Tapi ternyata seperti itu gitu. Cuman
si anak itu seperti kita ya, gampang bosan juga. Jadi kalau kita jam kos terus juga bosan mereka, jengkel mereka. Tapi kalau kita masuk terus juga mereka sampai kayaknya. Makanya sekali-sekali lah kita bikin kangen mereka dengan jam kos itu kan. Pasti minggu depannya udah nanti ini. Wah, kemarin nggak ketemu sama Bu Vera nih. Gitu. Itu pengalaman kemarin pas minggu kemarin itu kan ada nenek meninggal nih. Jadi nggak masuk tuh. Maaf ya. Meninggal gitu. Nah, terus kan memang selama itu kan masuk terus ya ke kelas tuh. Kemarin nggak masuk kan gitu. Nah betul pas datang ke sekolah, ibu kemana aja ya? Ibu kemana teman? Ya gitu contoh betul kan memang kadang kita harus jangan selalu lah gitu, jangan sebulan sekali gitu kan. Itu pasti mereka bisa memprediksikan. Ya kita bikinlah satu semester tuh dua kali gitu kita kasih jam kos tuh. Jadi beda gitu karena memang saya pernah juga ya. Bu Eti nggak pernah jam kos ya? Pernah gitu juga gitu ya. Ya entah dia itu nyindir apa gitu, tapi yang jelas saya iya ya, kok saya nggak pernah kasih jam kos nih, kelas ini bahaya nih gitu ya, bahaya demi kelas ini. Jadi kadang saya kemarin juga saya tadi mikir hari Jumat gimana ya, mau ngajar nggak ya, pendampingan enggak gitu ya, pendampingan maksudnya ngajar enggak gitu ya. Saya bilang Jumat tuh kayaknya nggak pernah deh, nggak pernah saya izin gitu. Cuma saya nggak pernah izin kan, ya udahlah kasih aja satu gitu. Ya lumayan gitu, jadi mereka pasti akan merindukan gitu. Jangan setiap hari ini nanti jam kosnya itu terus kan ngeri kan gitu ya, seperti itu. Terima kasih Bu Vera, sukses selalu, tetap semangat, mudah-mudahan lulus sampai akhir nanti ya di Desember dan mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa setelah lulus itu bisa menggerakkan. Tadi yang kata Bu Vera, kompetensi yang kurang adalah menggerakkannya. Itu boro-boro Bu Vera, saya aja yang udah jadi PP nggak bisa. Jadi memang menggerakkan itu kalau kita klik, ibaratnya kita punya bestie, kita punya komunitas seperti Kobel lah ya. Itu kan komunitas di mana kita satu visi misi, itu beda gitu. Saat Bu Vera di SMK ini dengan berbagai macam jurusan kan, anak-anak juga bisa kelihatan ya. Ternyata dia akan mengelompok dengan sendirinya gitu, sesuai dengan minat bakat mereka, jurusan mereka gitu kan. Sama kita juga guru ya, walaupun kita misalnya saya ngajar sama-sama biologi, ya kenapa ada komunitas biologi ya? Karena kita sama-sama ngajar biologi gitu kan. Tapi bisa juga kenapa kita ada punya komunitas? Karena kita sama-sama punya visi untuk disenangi oleh murid gitu. Jadi kita punya komunitas yang isinya pembelajaran yang di luar Nurul ya, jadi yang di luar Nurul, jadi ya di luar nalar, jadi anak-anak bikin bahagia seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya mungkin yang kelompok CGP ini bisa menjadi Kobel gitu. Jadi punya walaupun dari TK, SD, SMP, SMA, SMK gitu ya, dengan saya SMA komplit ya itu ya. Kita bisa bikin Kobel yang benar-benar bisa diikuti oleh semuanya ya kan, karena TK ayah, SD ayah, SMP ayah, iya, SMA sama SMK gitu. Ya terima kasih Bu Vera, sehat-sehat, saya akhiri. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.